Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari 1. Pada video sebelumnya kita sudah membahas contoh persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat jika A-nya lebih dari 1? Perhatikan ya. Nah, langkah pertama, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya. Jadi, ini kita kalikan dulu yang angka yang di depan dan yang di belakang. A dan C-nya kita kalikan. Jadi, ini dikalikan 2 dikali 6, 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Jadi kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 12 ya. Hasil penjumlahannya 8. Ya, kita cari. Kira-kira berapa saja yang hasil kalinya 12? Kita cari 12. Kita daftarkan dulu satu-satu. Yang pertama ada 1 kali 12. Kemudian ada 2 dikali 6. Kemudian ada 3 dikali 4. Nah, ini semua hasil kalinya 12. Kemudian yang mana yang kita ambil? Tentu saja yang hasil penjumlahannya 8. Kira-kira yang mana? Udah tahu kita ya. Udah jelas, ini kita pakai kemungkinan kedua. 2 dan 6 kan jumlahnya 8. 2 kali 6 12. Jika dijumlahkan 2 tambah 6 8. Berarti kita pakai positif 2 dan positif 6. Nah, oke. Kita tulis di sini seperti ini. Ini 2x, berarti kita tulis 2x di sini. Kemudian di sini 2x. Nah, bedanya dengan yang video sebelumnya, yang A-nya sama dengan 1, ini kita bagi dengan 2. Dibagi apa? Dibagi 2. Kita lihat berapa nilai A-nya. Kalau di sini 2 berarti ya dibagi 2. Kalau di sini 4 ya dibagi 4. Kalau di sini 3 ya dibagi 3. Ya, gitu. Oke, kalau sudah, tadi kita ambil faktornya ada 2 dan 6 ya. Kemudian kita ambil positif 2 dan positif 6. Kita tulis di sini positif 2 dan positif 6. Oke, paham ya? Langkah berikutnya, sekarang kita ambil salah satu ini yang bisa dibagi 2. Kebetulan ini kan semuanya bisa dibagi 2 ya. Kalau semuanya bisa dibagi 2, salah satunya aja ambil. Kita ambil aja yang 2x tambah 6. Kita bagi dengan 2. Oke. Kita bagi 2 dibagi 2 tinggal 1 ya. Berarti tinggal 1x. Kemudian 6 dibagi 2 tinggal 3. Berarti ini tinggal 3. Kemudian kita buat lagi di bawahnya. Yang ini tetap ditulis 2x ditambah 2. Kemudian yang ini tinggal 1. Tinggal 1x atau x ditulis. Ditambah 3. Sudah kita bagi dengan 2 tadi ya. Tinggal x tambah 3. Sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian baru kita cari akar-akarnya. Kita ambil yang pertama. Akar yang pertama 2x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan positif 2. Kalau pindah ke kiri, dia berlawanan tanda. Jadi negatif 2. Nah, kemudian ini ada 2 di sini. Berarti sama-sama dibagi 2. Kalau di sini 3, berarti sama-sama dibagi 3 ya. Karena di sini 2, berarti sama-sama dibagi 2. Yang ini tinggal x. Kemudian ini dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2. Berarti hasilnya negatif 1. Nah, akar yang pertama 1. Kemudian akar yang kedua kita ambil x tambah 3 sama dengan 0. Ini kita batasi. Ya, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x2-nya, nah positif 3, jangan lupa kita pindah ruas. Jadi negatif 3. Nah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 1 dan negatif 3. Paham ya?
Ini contoh pertama. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kedua. Baik, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Perhatikan gimana caranya. Jadi langkah pertama kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya. Jadi ini kita kalikan dulu. 2 kali negatif 3. 2 dikali negatif 3, negatif 6 ya. Berarti hasil kalinya negatif 6. Kita cari dulu yang hasil kalinya 6 dulu. Nanti tinggal kita letakkan tandanya. Yang hasil kalinya 6, 1 dikali 6. Kemudian ada 2 dikali 3. Kita mencari bilangan yang hasil kalinya negatif 6. Ini kita kalikan 2 kali 3, negatif 6. Hasil penjumlahannya positif 5. Nah, kalau dia hasil penjumlahannya positif 5, artinya coba kita lihat. Kalau kita letakkan tanda di sini, misalnya ini negatif 1. Negatif 1 dan 6. Negatif 1 dikali 6, hasilnya negatif 6 ya. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya positif 5 atau tidak? Kita coba negatif 1 dan positif 6. Hutang 1 bayar 6. Hutang 1 bayar 6. Berarti hutang kita lunas dan ada sisa 5. Nah, ternyata yang kita cari udah ketemu. Negatif 1 dan positif 6. Nah, tinggal kita tulis di sini. Tulis 2x, sini 2x, sama dengan 0. Dibagi, karena di sini 2, berarti bagi 2. Terus, angka di sini kita ambil negatif 1. Negatif 1 ya, ini negatif 1 dan 6. Berarti di sini negatif 1, di sini positif 6 ya. Negatif 1 dan positif 6. Kemudian kita cari yang bisa dibagi 2. Kalau ini 2 bagi 2 bisa, ternyata 1 bagi 2 nggak bisa. Berarti jangan diambil yang ini. Coba lagi nih. 2 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Berarti yang ini kita bagi. Oke. 2 dibagi 2 tinggal 1x. 6 dibagi 2 tinggal 3. Oke. Kemudian kita tulis di bawah 2x dikurang 1. Ini ya, yang ini tulis di bawah. Kemudian yang ini tinggal x, tadi udah dibagi. X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. 2x dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 1-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. Berarti di sini tinggal 2x. Yang ini pindah ruas jadi positif 1. Berapa x? X1-nya berapa? 1 dibagi 2. Itu. Jadi x1-nya sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian yang kedua, akar yang kedua, x tambah 3. Ambil di sini. Oke. X tambah 3. X2-nya sama dengan, kita pindah ruaskan positif 3 ke kanan, jadi negatif 3. Nah, udah selesai. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah setengah dan negatif 3. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh ketiga biar lebih paham lagi. Baik, contoh ketiga yaitu ada persamaan kuadrat 6x pangkat 2 dikurang 19x ditambah 15. Oke, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dikali 15 berapa? 6 dikali 15 hasilnya 90. Cari yang hasil kalinya 90, hasil penjumlahannya negatif 19. Kita cari dulu yang hasil kalinya 90. Oke, 90. Ya, ada 1 kali 90 ya. Kemudian ada kalau 2 dikali 90 dibagi 2 45 ya. Kalau 3 90 dibagi 3 berarti 30. Kalau 4
nggak ada ya, 90 nggak bisa dibagi 4. Terus 5 bisa, 5 dikali 18. Terus apa lagi, 6 bisa, 6 dikali 15. Kemudian ada 9 dikali 10. Nah, ini adalah kemungkinan yang hasil kalinya 90. Sekarang kita cocokkan, kita mencari yang penjumlahannya negatif 19. Kalau ini nggak mungkin ini bisa negatif 19 ya. Terus 45 dan 2 juga nggak bisa ini. 30 dan 3 nggak bisa. Ini juga nggak mungkin ya. Nah, ini sepertinya nih yang terakhir ini bisa. Hasil kalinya 90, jadi positif 90. Kemudian dia penjumlahannya harus negatif. Ya, berarti kita harus tambahkan tanda di sini negatif, di sini juga negatif. Karena negatif 9 kali negatif 10, ya kalau tandanya sama, kita kalikan dia menjadi positif. Negatif 9 kali negatif 10, hasilnya positif 90. Kemudian negatif 9 ditambah negatif 10, utang 9 ditambah utang lagi 10, berarti hutang kita bertambah menjadi banyak, yaitu negatif 19 ini. Jadi kita pakai yang terakhir, negatif 9 dan negatif 10. Oke, kita faktorkan. Di sini 6x, berarti kita tulis 6x. Ini juga 6x. Nah, ingat di bawah kita bagi dengan 6 karena di sini 6. Jadi kita bagi 6. Kemudian kita tadi ambil negatif 9 dan negatif 10. Kita tulis di sini. Negatif 9, negatif 10. Nah, kita lihat di sini yang mana yang bisa dibagi 6. Kalau kita lihat ternyata nggak ada yang bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 bisa, ternyata 9 tidak bisa dibagi 6. Ini juga 6 bagi 6 bisa, 10 tidak bisa dibagi 6. Kalau kejadiannya seperti ini, jadi tidak ada yang bisa dibagi 6. Sekarang kita harus faktorkan 6-nya dulu. Kita buat 6x kurang 9 dikali 6x dikurang 10. Ini di atas ya. Nah, faktor dari 6 itu 2 kali 3 ya. 6 bisa 2 kali 3. Berarti ini bisa 2 dikali 3. Jadi kita rubah 6 menjadi 2 kali 3. Nah, di sini sudah bisa. Kita ambil 6 bisa dibagi 2. 9 bisa bagi 2, nggak bisa. Berarti cuma bisa dibagi 3. 6 kita bagi dengan 3. Hasilnya 2. 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 2. Ya, 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, silakan dipahami lagi ya. Kemudian tinggal ditulis 2x. 2x itu dari sini hasil pembagiannya kan 2, berarti 2x dikurang, yang ini tinggal 3. Kemudian dikali, yang ini tinggal 3 ya. Berarti 3x dikurang yang ini 5 sama dengan 0. Nah, baru bisa kita cari akar-akarnya. Akar yang pertama 2x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini pindah ruas, negatif 3 pindah ruas. Karena dia negatif, pindah ke kanan menjadi positif. Sama-sama dibagi 2. Di sini ada 2, berarti sama-sama bagi 2. Berarti ini tinggal x. Yang ini 3 dibagi 2. 3/2. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua 3x dikurang 5 sama dengan 0. 3x dikurang 5 sama dengan 0. Yang kita pindah ruaskan negatif 5. Jadi pindahkan ke kanan jadi positif. 3x sama dengan positif 5. Terus sama-sama dibagi 3 ya. Berarti x2-nya sama dengan 5/3. Nah, jadi kalau ada yang
soalnya seperti ini, kalau tadi nggak bisa kita bagi 6, kita cari faktor dari 6 baru kita bagi. Bagaimana, paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan komentar. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.